muda kula boten nyela awet kono muda Gusti Tresna kula boten muda malah kula mana kula ketuntun pitados Gusti aja kaya wong donya yen ketaman godha pengarep wete antek akal budine bingung jatulo Rentong-tonganane ora malah ditulung neng malah diejek dadaku ragu lagi tuh mengikutmu Yesus dadaku ragu lagi tuh melayanimu walau banyak rintangan dan badai pun menerpa tiada ku ragu lagi untuk selamanya tiada ku ragu lagi ku mengikutmu Yesus tiada ku ragu lagi untuk melayanimu walau banyak rintangan dan badai pun menerpa tiada ku ragu lagi untuk selamanya Yesus, Yesus sahabatku penolong dalam hidupku rindu semua orang mengenalmu Yesus jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus tiada ku ragu lagi untuk melayanimu walau banyak rintangan dan badai pun menerpa tiada ku ragu lagi untuk selamanya Yesus, Yesus sahabatku penolong dalam hidupku rindu semua orang mengenalmu Yesus, Yesus jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu setiap orang yang percaya padamu bagi setiap orang yang percaya padamu Shalom, salam kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya bukan seorang pecundang. Saudara dan saya bukan seorang yang kalah. Tapi saudara dan saya adalah seorang pemenang. Bahkan firman Allah berkata, saudara dan saya lebih daripada seorang pemenang. Pujian yang tadi kita nyanyikan. Waktu saudara dan saya mengalami godaan, ada pencobaan, masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya.
Pujian tadi mengatakan, jangan pernah menjadi kecewa. Jangan menjadi putus asa. Jangan menyerah dengan keadaan apapun juga. Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, bagaimanapun situasi keadaan saudara hari ini, seperti apapun hari ini, dengar. Bukan saatnya saudara dan saya juga berdiam diri, penuh dengan tetesan air mata, menyerah, tidak. Tapi hari ini dengarkan berita firman Tuhan yang dahsyat hari ini buat saudara dan saya. Inilah firman Tuhan ini. Beginilah judul firman Allah. Jangan menyerah. Saya ulangi sekali lagi, jangan menyerah. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 34 bagian A. Begini bunyi firman Allah. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskiullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah saat-saat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. 4 hari sudah berlalu. 4 hari yang penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan kesedihan dan sebagainya. Keputusasaan yang dialami oleh Maria dan Marta. Tidak ada lagi pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan tadi, ternyata Maria dan Marta kehilangan dengan saudara yang paling dikasihnya, yaitu Lazarus. Sudah 4 hari mati terbaring dalam kubur Bapak Ibu Saudara. Dan dari pembacaan firman Tuhan tadi kita mengerti, Maria maksud saya sedang menangis. Juga tentunya di saat itu juga ada Marta juga. Dan kemudian diikuti begitu banyak orang Yahudi juga yang sedang mengikuti dia dan juga ikut-ikutan menangis. Dan pada waktu itu, waktu mereka sedang menangis, Yesus melihatnya. Kemudian dikatakan firman Allah, Yesus hatinya menjadi sangat terharu, maskiul hatinya. Itu berbicara tentang hati Tuhan yang sangat-sangat merasakan sebuah penderitaan, kepedihan hati. Yesus merasakannya. Saya beritahu pada saudara, Tuhan Yesus melihat tetesan air mata saudara, pergumulanmu, perjuanganmu. Tuhan mengerti. Tapi yang membedakan pada waktu itu adalah, kalau orang banyak juga ikut-ikutan menangis, tapi menangis tanda kekalahan, tidak ada lagi harapan. Tapi Yesus berbeda. Yesus memang ada di situ, tapi Yesus tidak mau terlalu dalam, ikut larut dalam kesedihan tadi. Dia mengerti penderitaan tadi, dia tahu tentang adanya kematian. Tapi yang membedakan adalah Tuhan berkata sama orang-orang tadi, udah, sekarang aku tanya, di manakah dia yang kamu baringkan? Ini berbicara saudara tentang masalah persoalan apa yang sekarang saudara dan saya hadapi. Di manakah persoalanmu? Di manakah pergumulan saudara dan saya? Tuhan hari ini bertanya sama saudara, di manakah dia kamu baringkan? Di mana masalahmu? Di mana persoalanmu? Sehingga saudara merasa menjadi sedih, gelisah, jadi kecewa ikut Yesus karena punya banyak masalah seperti ini. Tapi lihat sekali lagi, Tuhan hari ini bertanya pada saudara dan saya, di manakah dia kamu baringkan? Artinya, di manakah letak persoalanmu sehingga kau menyerah hari ini? Tapi lihat hari ini, aku memberikan jalan keluar buat kamu. Kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 supaya lebih jelas bagi Bapak Ibu. Dan dilanjutkan nantinya. Ayat 11 sampai 18. Begini bunyi firman Allah. Yohanes 11 saja pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kamu Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara. Kedua perempuan itu mengirim kabar pada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita lanjutkan yang ke-11. Demikianlah perkataan Yesus. Dan sudah itu Yesus berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata pada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Puji Tuhan. Coba sekarang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 11:1-3 yang tadi barusan kita baca. Betania itu ternyata mempunyai dua arti. Yang pertama, Betania itu artinya rumah pohon ara. Yang kedua, berbicara tentang rumah duka cita. Dari keadaan rumah pohon ara itu berbicara melambangkan tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran, tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa yang dijanjikan buat setiap anak-anaknya. Setiap orang yang percaya pada dia, yang sungguh-sungguh mengasihi dia, akan mengalami yang namanya kesejahteraan, kemakmuran. Coba kita baca terlebih dahulu 1 Raja-Raja 4:25, nanti disambung dengan Mika 4:4. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Mika 4:4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, ini semua berbicara tentang janji Allah yang luar biasa. Tentang kita akan mengalami sejahtera, mengalami kemakmuran, hidup dengan tenang, tidak ada masalah, supaya dalam keadaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dari 1 Raja tadi 4:25 itu dikatakan apa yang dijanjikan Tuhan selama ada di bumi. Buat Salomo mengalaminya bersama dengan seluruh rakyatnya, bangsa Israel mengalami damai sejahtera Allah. Dan nanti dalam Mika 4:4 tentang kerajaan Allah yang besar yang ada di bumi, kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang juga akan mengalami duduk di bawah pohon aranya masing-masing dan di bawah pohon anggurnya. Itu berbicara tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Kita sedang mengalami rumah pohon ara. Seperti hari-hari yang dulu saudara, sebelum mengalami namanya virus wabah corona, semua damai sejahtera, aman, mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam sekejap, secara tiba-tiba, rumah pohon ara itu berubah menjadi rumah duka cita. Itu berbicara tentang, melambangkan tentang putus asa, menyerah, tidak ada lagi harapan, tetesan bahkan sampai cucuran air mata. Ada banyak penderitaan di situ, ada kekalahan, bahkan yang mengalami kematian, bahkan ujungnya sampai bayang-bayang maut Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga Maria, Marta dan Lazarus dalam sekejap digoncang dari rumah pohon ara yang penuh dengan damai sejahtera dan kesejahteraan kemakmuran, dia berubah dengan sekejap menjadi rumah duka cita. Lazarus mati Bapak Ibu Saudara. Saya berkata pada saudara,
Masalah itu sudah biasa Bapak Ibu. Dunia ini tidak ada satu pun yang kekal. Semua bisa berubah dengan tiba-tiba. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesusmu dan Tuhan Yesusku. Itu yang luar biasa. Pegang saudara. Jangan pegang masalahnya. Masalah kita berkata itu biasa. Semua orang bisa menghadapinya, termasuk kita yang percaya Yesus. Tapi yang membedakan adalah saudara dan saya punya Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita percaya sama Dia, mengikut sama Dia, bahkan bisa melayani Tuhan, hidup kita pasti tidak mengalami masalah. Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji begitu. Tetapi Yesus berjanji, pada waktu saudara dan saya mengalami masalah, Yesus pasti, bukan mudah-mudahan saudara, tapi pasti memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menandunya. Pegang firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat saudara dan saya. Meskipun di pemandangan mata kita sudah tidak ada jalan keluar lagi, di depan tidak ada jalan, di kiri tidak ada jalan, di kanan tidak ada jalan, di belakang tidak ada jalan, masih ada jalan di atas sana yang tidak pernah bisa ditutup oleh siapapun juga. Jalan di mana? Jalan di mana ada Yesus Kristus di sana. Dia sediakan jalan buat saudara dan saya. Saya ulangi, masalah itu biasa, tapi Yesus luar biasa. Kan di Bapak Ibu Saudara, lihat. Yohanes pasal 11 ayat 6 yang kita baca tadi. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus yang saudara dan saya kasih, Tuhan Yesus saudara adalah sutradara terhebat. Saya ulangi sekali lagi. Yesus Kristus Tuhan ada sutradara terhebat dalam hidup saudara dan saya. Dia yang bisa mengatur dari awal sampai akhirnya sesuai dengan kehendaknya. Asal Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi dan cinta Tuhan Yesus, hidupmu dan hidupmu tidak dibiarkan begitu saja hidup dalam dunia. Saudara mau ke kiri, ke kanan, muka belakang dibiarkan begitu saja. Tidak. Ternyata kalau saudara dan saya sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup ini, Tuhan Yesus adalah sutradaramu yang terhebat. Hidupmu akan diatur sama Dia Bapak Ibu Saudara, tapi sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus itu mau memakai seluruh kehidupan saudara, bahkan sampai kematian saudara dan saya. Apa yang kita alami sejak kita lahir sampai dalam sebuah kehidupan terus menerus, itu tidak lepas daripada rencananya yang luar biasa bagi seorang sutradara yang hebat. Tuhan mau supaya kita merasakan terlebih dahulu, menikmati kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Nanti kita baru bisa ganti menceritakan, menyaksikan kepada setiap orang, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Waktu mereka juga mengalami beban masalah yang berat, sudah putus asa, depresi bahkan mereka bisa masuk ke dalam sakit jiwa, sampai bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi lihat, saudara dan saya masih bisa membawa mereka datang pada Yesus. Sampaikan berita itu bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6 berkata begini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup saudara dan saya itu tetap mengasihi Tuhan Yesus, sama seperti Maria, Marta dan Lazarus. Sebuah keluarga yang sangat mengasihi Yesus. Mereka menomorsatukan Yesus lebih dari semuanya. Kalau saudara dan saya juga berlaku demikian, hidup kita juga akan berkenan di hati Tuhan.
untuk Tuhan juga akan mengasihi saudara dan saya. Hidup kita akan dikasihi sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lihat Bapak Ibu Saudara, selama saudara dan saya mengasihi Tuhan benar-benar dalam hidup ini, Tuhan pasti akan atur hidupmu. Maria Marta tidak mengerti bahwa dia adalah saudara terhebat. Mereka waktu itu kaget mengalami dari rumah pohon ara yang penuh kesejahteraan kemakmuran, tiba-tiba berubah dengan sekejap. Saudaranya mati, Lazarus mati. Mereka mengalami rumah duka cita. Mereka tidak sadar Yesus sebagai saudara yang terlibat tetap mengatur jalannya kehidupan mereka. Saudara dan saya lihat, kalau saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ada satupun yang terlepas dari campur tangan Allah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca, kita lanjutkan Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 45. Begini bunyi firman Tuhan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam tabung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk beratap di sana. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan melihat. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula Yesus. Lalu Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata pada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri sini mengelilingi aku
aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, terakhir, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan yang kita baca tadi, kita banyak mengambil kesimpulan. Di antaranya, yaitu orang banyak yang datang juga waktu itu untuk ke rumahnya Maria dan Marta. Mereka menghiburkan Lazarus yang sudah mati. Orang banyak itu juga dikatakan sudah menyerah. Tadi kita baca Yohanes 11 ayat 19-31 bagian A. Terus dikatakan juga Marta itu juga sudah menyerah. Yohanes 11 ayat 21. Maria sudah menyerah. Yohanes 11 ayat 32. Semuanya menyerah Bapak Ibu Saudara. Orang banyak yang berbondong-bondong orang Yahudi yang datang ke tempat Maria dan Marta. Mereka juga ikut menangis. Mereka kalau boleh saya berkata gini, udah toh Mbak Marta, udah Mbak Maria, wes toh, sudah diterima aja, sudah mati mau apa lagi? Sudah mati, sudah berusaha untuk diobati, sudah kamu berdua udah berusaha, tapi ternyata tidak berhasil. Saudara mati ya sudahlah, diterima sudahlah, sudah. Mereka menyerah saudara. Memang di depan mata mereka Lazarus sudah mati, maka sudah 4 hari. Orang banyak yang menyerah itu. Marta juga sudah menyerah. Kalau kita tadi baca Yohanes 21 tadi, dia berkata, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, sudah tentu juga tidak akan mati. Maria juga sudah menyerah. Yohanes 11:32, dia juga berkata sama, Tuhan, seumpama sekiranya Tuhan itu ada di sini, pasti sudah tidak mati. Artinya mereka berkata gini, coba Tuhan, kalau Tuhan waktu itu cepat-cepat datang, kami kan sudah ngirim berita pada Tuhan, tapi Tuhan tidak datang-datang. Kami tunggu-tunggu akhirnya mati. Coba kalau Tuhan datang, pasti tidak akan mati. Mereka lupa. Kalau boleh saya tambahkan perkataan, dia berkata gini, tapi terus gimana? Tuhan datang di sini, ya sudah terlambat. Kami menyerah. Orang banyak menyerah, semua menangis, kami menangis. Sudah kebaca dikubur Tuhan 4 hari. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus yang ada di depannya adalah Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang bisa melakukan segala perkara. Mereka semua menyerah. Tapi lihat, waktu semuanya berkata sudah terlambat, Lazarus sudah mati 4 hari, sudah tidak bisa lagi, kami menyerah. Yohanes 11 ayat 17 tadi berkata, waktu Yesus sampai di situ, Lazarus sudah didapati 4 hari mati di situ. Tetapi yang membedakan adalah waktu semua orang berkata menyerah dan menyerah, aku tidak bisa lagi, mungkin stres sampai depresi dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan menyerah. Sekali lagi, waktu semua orang berkata menyerah dan menyerah, tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang siapa yang saudara dan saya patut dengarkan? Suara hatimu sendiri yang berkeadaan mungkin saudara dan saya, keadaan ekonomi saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, pelayanan kita, gereja kita, anak menantu cucu, berperusahaan dan sebagainya. Di pemandangan mata kita sudah dalam keadaan sudah amburadul, keadaan sudah kemudian jatuh, tidak bisa bangkit kembali, soalnya dalam keadaan sudah terlalu parah. Orang lain juga mengalami seperti itu. Mereka berkata benar keadaanmu sudah parah seperti tidak mungkin. Penyakitmu sudah terlalu parah. Dokter sudah angkat tangan. Mereka berkata udah silakan bawa pulang. Mau makan apa silakan, mau minum apa silakan. Artinya dokter pun angkat tangan. Tapi lihat dan dengar saudara.
Meskipun dokter yang terhebat sekalipun berkata sudah menyerah dengan sakit penyakit, saudara jangan pernah menyerah. Ada dokter di atas segala dokter, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan sakit penyakitmu, saudara. Dengan persoalan yang saudara hadapi, Yesus tetap berkata, jangan menyerah. Tadi masih ingat Bapak Ibu Saudara? Dalam Yohanes pasal 11 ayat 34 bagian ada 34 bagian A. Tuhan tadi bukan berkata di manakah dia kembalikan. Tuhan cuma berbicara, masalahmu di mana kau? Sekarang masalahmu di mana? Kamu menangis, kamu menyerah, kamu kemudian tidak ada sukacita lagi. Karena masalahmu kan tempat Lazarus toh. Tuhan tanya sekarang di mana Lazarus? Hari ini Tuhan juga tanya sekali lagi kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan boleh bertanya, anakku, kenapa kamu menangis terus? Kenapa kamu terus menangis dan menangis? Kenapa kamu sedih? Kenapa kehilangan sukacitamu? Di mana damai sejahtera yang saya berikan bagimu? Di mana kesetiaanmu kepadaku? Di mana imanmu kepadaku? Kenapa kau sekarang menjadi lemah? Mana masalahmu? Tuhan berkata, di mana Lazarus itu? Di mana masalahmu? Aku akan tolong dan bela hidup. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh menyerah dalam situasi dan kondisi apapun juga? Mengapa saudara dan saya tidak boleh menyerah? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan hari ini juga bertanya kepada saudara dan saya. Percayakah saudara dan saya kepada Dia Yesus Tuhan? Percayakah engkau sampai kau berkata, Tuhan benar, hari ini aku mau bangkit, tidak mau menyerah Tuhan. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Dari pembacaan tadi kita mengerti, yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumbernya kehidupan di bumi dan di surga. Kedua, Tuhan Yesus adalah sumbernya kebangkitan di bumi. Tadi Tuhan berkata, tidak ada sumber yang lain. Yang namanya sumber tidak akan pernah berhenti mengalir. Yang namanya sumber tidak pernah habis. Itu adalah sumber kehidupan. Semua kehidupan yang ada di bumi, bahkan yang ada di sorga, Tuhan Yesus yang pegang Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki semuanya. Jadi waktu saudara dan saya mengalami beban, masalah yang berat sekalipun, jangan takut. Selama ada Yesus di situ, saudara punya sumber kehidupan tadi. Yesus yang akan bertindak buat saudara dan saya. Karena Tuhan berkata, jangan menyerah. Lihat aku ini sumber kehidupan. Sehingga dia berkata, kamu menjadi sumber kehidupan. Kalau kau itu sudah mati, dan katakan, walaupun dia sudah mati, aku akan bangkitkan dia. Tidak ada masalah yang terlalu suka Tuhan Yesus, saudara. Yesus sanggup membangkitkan kembali. Kenapa? Dia sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang sudah mati dalam hidupmu? Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan bertanya, di mana Lazarus kamu letakkan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, beban masalahmu yang terlalu berat, yang sudah mati sekalipun, lihat, Yesus sanggup membangkitkannya kembali. Dialah sumber kehidupan buat saudara dan saya. Jangan takut saudara, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kemenangan, sumber berkat, sumber kesehatan, bahkan sumber keselamatan. Dia punya semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah? Supaya kita berkata jangan menyerah. Yesus tadi berkata jangan menyerah. Bagaimana caranya? 3M. Yang pertama, mau melangkah mendatangi Yesus. M kedua, mau mempercayai Yesus lebih dari semuanya. M ketiga, mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus. Hari ini berbicara tentang mau. Kalau saudara dan saya mau 3M tadi, mau melangkah mendatangi Yesus, mau mempercayai Yesus lebih dari semuanya,
terus mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti tidak akan pernah menyerah lagi. Yang pertama tadi, mau melangkah mendatangi Yesus. Yohanes 11 ayat 20 dan ayat 32. Yohanes 11 ayat 20 dan 32. Berkata begini, 11 dan 32. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Dari dua ayat tadi kita dapatkan, ternyata baik Marta, baik Maria, mereka tuh mau melangkahkan kakinya, saya ulangi, mereka mau melangkahkan kakinya dari rumah duka cita. Dia tinggalkan rumah duka cita, melangkahkan pergi keluar dari rumah duka cita. Untuk kemana? Datang pada Yesus Tuhan. Datang di tempat di mana Yesus berada. Firman Tuhan tadi berkata ayat ke-20, waktu Marta dengar Yesus datang, dia mau melangkahkan kakinya keluar dari rumah duka cita, pergi keluar, datang kepada siapa? Yesus Tuhan. Maria juga begitu. Waktu dia diberitahu sama Marta, tuh Yesus datang, langsung mulai berlari. Dia tinggalkan rumah duka citanya, tempat penyerah. Waktu dia sudah menyerah, dia bangkit pergi mendatangi Yesus di tempat di mana Yesus berada. Mereka datang mencari Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, langkah pertama yang harus saudara dan saya perbuat adalah datang cari Yesus, bukan yang lain. Bukan cari yang lain. Karena semua penguasa yang ada di bumi itu hanya sementara. Kekuatan kuasanya sementara. Lihat saudara, Tuhan goncangkan sedikit saja di bumi ini. Semua dari yang kecil sampai besar, dari orang yang termiskin sampai yang paling kaya, orang yang tidak punya kedudukan sampai punya kedudukan yang paling tinggi, semua tergoncang hanya gara-gara virus corona. Semua kena. Uang bukan menjadi yang nomor satu lagi. Semua bukan yang jadi nomor satu. Semua tidak bisa lagi saudara. Tidak bisa menolong lagi. Siapa yang bisa menolong saudara dan saya? Hanya satu, Yesus. Karena itu hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah meninggalkan Yesus, yang sudah jauh dari Tuhan. Waktu kita menghadapi virus wabah corona ini yang sudah menyebar di mana-mana, Tuhan Yesus ingin kepada saudara dan saya, ayo datang kembali, melangkah mendatangi Yesus Tuhan kembali. Balik sama Yesus sebagai sumber dari semuanya saudara. Jangan kemana-mana, pegang dia saudara. Waktu kita pegang Yesus kembali, mau melangkah keluar dari kejatuhan kita, datang sama Yesus, kita bilang, Tuhan ampuni aku mau kembali datang sama Yesus. Dan yang kedua, percaya Yesusmu lebih dari semuanya. Yohanes 11 ayat 40 berkata gini. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Langkah yang kedua, ayo kita mempercayai Yesus lebih dari semuanya. Tuhan berkata, kalau kau percaya sungguh-sungguh padaku, kau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita hanya bukan cukup berkata, Yesus aku percaya padamu. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Jadi saudara harus melangkah benar-benar, percaya sungguh-sungguh, lakukan benar-benar apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu Tuhan yang mau. Percaya sungguh-sungguh keluar dari dasar saudara. Apapun kata orang, berbeda dengan apa yang jadi kata Yesus. Waktunya manusia berkata sudah terlambat, orang berkata sudah terlambat, tapi buat Yesus berkata tidak ada yang terlambat. Waktunya Yesus berkata tidak pernah terlambat, jangan pernah menyerah. Saudara belajar ya sekarang, apa yang menjadi mau Tuhan kita lakukan. Artinya ini banyak berbicara tentang pertobatan. Ayo Bapak Ibu Saudara dan saya, kapan lagi saudara dan saya mau balik sama Yesus, mencari Yesus yang dia nomor satu. Kita bertobat, tinggalkan semua dosa kita. Hari ini ada sebuah kesempatan saudara dan saya harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, jangan sampai kita mengalami Sodom dan Gomora. Waktu hati mereka dikeraskan, Tuhan hancurkan kita Sodom dan Gomora. Peringatan demi peringatan sudah diberikan, tapi mereka nikah. Waktu dunia dihancurkan dengan air bah, sudah diberitahu supaya mereka bertobat oleh Nabi Nuh, tapi mereka juga tidak mau bertobat. 120 tahun kemudian berita itu disampaikan dan mereka tidak mau bertobat.
Kalau sudah saatnya tiba, Tuhan akan hukum mereka. Hari ini belum terlambat buat saudara dan saya. Kita masih diberikan umur panjang. Hari ini bangkit saudara. Ini saatnya saudara dan saya mawas diri, introspeksi diri. Hal apa yang menjadikan kita berdosa, yang tidak berkenan sama Dia? Hal apa yang menjadikan hidupmu dan hidupku berjalan menurut maunya kita sendiri, bukan menurut maunya Yesus Tuhan? Hari mari bertobat semuanya. Tinggalkan dosa itu, datang sama Yesus, percaya Yesus lebih dari semuanya. Kalau saudara dan saya begitu, kita akan timbul kekuatan kembali, tidak akan pernah menyerah. Dan apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Bila mana kita tidak menyerah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berbicara tentang 2M. M yang pertama, mujizat pasti terjadi. Yang kedua, membawa orang percaya kepada Yesus. Saya ulangi, pertama, mujizat pasti akan terjadi. Kedua, akan membawa orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 43-44 berkata begini. Dan sudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lihat saudara, Tuhan Yesus bisa sekadar membalikkan keadaan. Dari rumah duka cita tadi dirubah kembali, dan rumah duka cita dirubah menjadi rumah pohon ara kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan sekejap mata, semudah saudara dan saya membalikkan telapak tangan. Demikianlah Yesus gampang membalikan keadaan. Kenapa? Bukankah Dia tadi sumber kehidupan? Bukankah Dia yang memegang sumber kebangkitan? Dia pemenang lebih dari semuanya. Saudara dan saya menjadi seorang pemenang juga di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu sudah lihat mujizat terjadi. Lazarus yang sudah mati, yang mestinya sudah berbau 4 hari, tapi waktu itu kemudian, waktu mereka kemudian yang sudah mati dan waktu dia berkata Lazarus keluar, mujizat terjadi. Lazarus keluar dan dia bangkit kembali dan tidak berbau. Saya ulangi, Lazarus kemudian bangkit dari kubur dan dia hidup, dan saya tambahkan dengan sebuah kata, tidak berbau. Saudara terkasih, kalau Tuhan mau pulihkan keadaan saudara dan saya, Dia akan pulihkan dengan keadaan sempurna semuanya. Bekas-bekasnya ada, kain peluh diambil, semua kan diambil, tapi dia bangkit dengan tubuh yang baru yang diberikan Tuhan sama dia. Dia kuat, sehat, dan tidak berbau. Lihat saudara, Tuhan sanggup merubah keadaan. Hari-hari ini kita mengalami dalam keadaan jadi seperti rumah duka cita, rumah saudara dan atau rumah saya. Pelayananmu, gereja saudara dan gereja tempat kita melayani, pekerjaan apapun juga, situasi dan pabrik, dalam perusahaan, dalam pekerjaan kita yang kita kelola, sudah menjadi rumah duka cita, semua tanda kekalahan, banyak tetesan air mata, kesedihan, sampai kekalahan, kematian. Tapi ingat saudara, mari langkahkan kaki saudara tadi. Kita mau melangkah keluar, mendatangi Yesus tadi. Dan mau percaya Yesus. Tuhan berkata, buka batu tadi. Si Marta berkata, sudah berbau. Tapi Tuhan berkata, sudahkah katakan, kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Kemudian mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan tadi? Mereka kemudian mengangkat batu tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, mari. Kalau saudara dan saya benar-benar mau menjadikan Yesus yang nomor 1 dalam hidup saudara dan saya, melangkah datang pada Yesus, mempercayai Yesus lebih dari yang lain, kemudian mau melakukan kehendak Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Dan akhirnya banyak orang percaya pada Yesus. Yohanes 11:45 yang kita baca tadi, orang-orang dan percaya kepada Yesus. Banyak orang yang melihatnya dan percaya sama Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, biarlah kiranya keadaan yang kita alami dari rumah duka cita dirubah Tuhan kembali menjadi rumah pohon kemakmuran, kesejahteraan. Itu kiranya masing-masing ada menghampiri hidupmu dan hidupku. Kita masing-masing berdiam di bawah pohon ara.
Kemenangan dari Yesus Tuhan menyertai saudara dan saya. Jangan pernah menyerah lagi. Tinggalkan kata menyerah, ganti dengan perkataan, aku menang, aku lebih daripada pemenang, aku bisa. Hari ini Bapak bersukacitalah, Yesusmu sudah mengajar saudara-saudara, jangan menyerah. Kembali setia sama Tuhan, dan kemenangan dan kemenangan menyertai saudara. Haleluya, amin. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Hari ini kami akan berkata juga, benar Tuhan, aku tidak mau menyerah lagi. Aku hapuskan, aku cabut perkataan aku menyerah. Aku ganti dengan perkataan aku percaya Tuhan. Aku percaya dan aku akan melihat kemuliaan Allah. Hari Tuhan lihat setiap saudara-saudara kami yang mengalami beban masalah seperti ada dalam rumah duka. Cabut mereka kembali Tuhan, bawa mereka keluar dari rumah duka, masuk dalam rumah pohon ara, rumah yang penuh dengan damai sejahtera lagi, kemakmuran, kesejahteraan, janji-janji kemenangan dari Tuhan. Mereka nikmati kembali mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Sekali Tuhan berjanji tidak pernah Tuhan ingkari. Kami pegang janji-Mu, kami bersukacita, kami sudah menjadi pemenang kembali. Kami tidak ragu lagi seperti pujian tadi, tidak ragu lagi mengikuti Yesus, mengiring Yesus sampai kami kembali dalam kerajaan surga di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan terimalah segala berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.